Ya, silakan. Ini agak personal, Bang. Kan untuk melakukan kegiatan olahraga seperti fitness ini kan ada dasar motivasi terhadap seseorang, dan motivasinya pasti beragam. Kalau menurut Mas Ajra sendiri, awalnya melakukan fitness ini sampai serius di dunia binaraga, itu motivasinya apa? Motivasinya apa? Ya. Pada dasarnya dulu saya memang sebenarnya awalnya berawal dari memang saya senang olahraga. Jadi semua olahraga saya ikuti. Apa aja olahraga saya ikuti, bela diri apa segala. Tapi dulu waktu zaman saya lagi waktu masih di bangku SMP SMA itu, saya senang sama panco, olahraga panco. Nah makanya saya kepengen supaya saya kuat di meja panco, makanya saya kenalan sama besi. Makanya saya mulailah ngangkat-ngangkat besi supaya saya biar kuat di meja panco. Makanya kenapa secara karir saya juara nasional panco dulu baru jadi atlet binaraga. Jadi awalnya saya memang kepengen kuat di meja panco. Waktu saya juara nasional panco tahun 90-an itu berat saya juga cuma 70, padahal musuh saya 120, 110, tapi saya karena senang panco aja. Jadi hobinya latihan tangan terus. Gitu. Jadi motivasi saya berawal dari situ, tapi ketika saya rajin latihan besi, ternyata nggak sengaja badan saya jadi terkena yang lainnya kok jadi tambah gede. Nah pada saat itulah saya pikir kenapa nggak saya coba binaraga. Nah pas saya coba binaraga, mungkin di tahun dulu itu nggak banyak orang yang menggeluti binaraga, jadi sekali saya coba, ternyata bisa juara gitu. Jadi saya pikir, oh mungkin bakat saya, potensi saya ada di sini, seneng. Jadi saya lanjut lagi terus. Sampai akhirnya pelan-pelan saya merasa, kok olahraga ini kayaknya bagus sekali buat saya. Di satu sisi menyehatkan, di sisi lain memberikan saya penampilan yang lebih baik. Bayangin kan dengan berat, dengan tinggi tapi kurus, gara-gara saya rajin latihan, badan saya jadi semakin lebih atletis, semakin bugar. Dulu niatan mau kayak Bruce Lee, akhirnya berhasil ngelewatin Bruce Lee gitu. Wah kepengen kayak Stallone, wah berhasil lewatin Stallone. Wah kepengen kayak Arnold, ya udah ikutin ke sana ya. Tapi intinya sekali lagi semuanya bertahap, pelan-pelan. Satu hal yang saya syukuri dari apa yang saya jalankan, kembali lagi yang namanya berotot itu dari pengalaman saya dulu waktu saya mulai, dia selalu sinergis sejalan dengan yang namanya vitalitas dan kesehatan. Makanya kenapa dari dulu menurut saya kalau saya rajin latihan seperti ini bisa menjadi sebuah investasi yang baik buat saya ke depannya. Badannya bisa tetap sehat, badannya bisa punya penampilan baik dan bagus. Nah hal itulah makanya kenapa yang saya lakukan adalah yang ini mungkin juga bisa saya sampaikan sama teman-teman. Istilahnya jangan pernah kelaparan akan arti dan makna. Kadang orang mau punya badan bagus, dia menghalalkan segala cara kan. Pakai apa ya saya mau biar bisa bagus. Kalau zaman dulu berhubung memang nggak ada yang nawarin, nggak ada barangnya, nggak ada apa-apa, semua tinggal cuma yang ada saya di depan mata saya adalah ya udah latihan aja yang keras, badannya bisa bagus. Atur aja makanan, badannya bisa bagus. Tapi saya bersyukur pada saat itu kan, di satu sisi nggak ada teknologi atau sosial media seperti sekarang ini yang begitu banyak informasi yang masuk, akhirnya kita sendiri bingung mana yang benar, mana yang salah. Tapi kembali lagi satu hal, kalau saya bilang jawaban itu selalu ada di dalam hati kita. Jadi kita mau punya badan bagus tapi pasti mau sehat. Sehat itu tidak menarik selagi masih kita miliki, baru menjadi begitu menarik pada saat dia pergi dari kita. Ketika sakit kita baru sadar sehat itu yang paling utama. Tapi waktu kita masih sehat, sehat nggak menjadi yang utama. Nah justru ada istilah yang mengatakan menjadi seorang anak fitness, dia memiliki 3 peran. Peran pertama adalah dia seorang olahragawan. Warisan daripada olahraga apa? Warisan daripada sebuah kompetisi olahraga adalah apa? Kalau ngomongin olahraga itu pasti berhubungan dengan apa? Disiplin. Dengan segala hal yang positif, termasuk juga salah satunya warisan daripada pertandingan olahraga adalah sportivitas, benar gak? Iya gak? Jadi nomor 1 kita sportif sama diri kita sendiri, paham kenapa saya berolahraga. Olahraga membuat saya menjadi pribadi yang lebih baik. Kayak saya bela diri, latihan bela diri, bukannya bisa bela diri kerjanya gebukin orang, tapi dengan bela diri kita pelajari prinsip daripada pembelajaran bela diri tadi. Misalnya kayak di karate ada namanya mentalitas Bushido. Berarti mentalitas Bushido yang kita pegang. Nah jadi waktu saya baru mulai, saya merasa satu, seorang anak fitness adalah seorang olahragawan. Berarti dia benar-benar olahraga buat kesehatan tubuhnya.
Kedua, seorang anak fitness adalah seorang pembelajar. Artinya apa? Dia dibutuhkan untuk bisa punya prestasi, punya badan yang lebih baik dan bagus, berarti kan harus belajar. Dan jangankan ngomongannya anak fitness, di dalam kehidupan kita akan selalu menjadi murid daripada sebuah pembelajaran, benar gak? Setiap hari pembelajaran ada di mana-mana. Orang bodoh nggak pernah belajar dari kesalahannya. Orang pintar belajar dari kesalahannya. Orang bijaksana belajar dari kesalahan orang lain. Paling mudah, paling murah. Nah, makanya saya bilang sama teman-teman sekalian, sekarang ini bersyukur banyak cerita di luar sana. Teman-teman bisa belajar. Mana yang baik, mana yang nggak baik, kita belajar aja. Kalau kita bijaksana, ketika kita menjadi seorang pembelajar, kita bisa dapetin yang mudah dan murah. Orang lain ngajarin tentang bisnis usaha, dia bangkrut, pernah ngutang di bank, pernah ini, harus jual rumah, harus jual apa, dia cerita, terakhirnya sekarang usahanya baik. Kita nggak perlu bangkrut, kita nggak perlu ngutang di bank, kita nggak perlu nggak punya duit untuk bisa bijaksana belajar dari cerita orang lain. Untuk akhirnya kita ambil, akhirnya kita pelajarin, sehingga kita nggak perlu mengalami kebangkrutan. Sama juga sama anak-anak sekarang, mau punya badan bagus, ya kita belajar aja. Berapa orang yang sakit, yang mati gara-gara penyalahgunaan obat? Udah banyak sekali di luar sana. Tapi kita nggak pernah mau belajar kan? Karena kita bilang yang salah ini, yang salah itu. Nah, saya cuma mau bilangin, peran kita sebagai seorang pembelajar nanti dibuktikan sendiri di sana. Silakan belajar. Tapi satu hal yang saya bisa share sama teman-teman adalah, saya tahun ini, hari ini mungkin ya, saya sudah merayakan persahabatan saya sama si besi ini udah kurang lebih hampir 37 tahun. Tahun 1984 pertama kali saya sentuh besi. Sekarang saya udah mau hampir 50 umur saya. Saya bersyukur nggak pernah sakit, nggak tergantung obat, nggak tergantung dokter, nggak tergantung rumah sakit, nggak tergantung apotek. Menurut saya niatan punya itikat baik, ternyata saya dapatkan. Seneng banget. Makanya kalau buat saya pribadi, saya terima kasih sama Binaraga. Terima kasih banget. Ibaratnya orang lain mungkin umur 50 bentuknya kayak apa nggak tahu, penyakitnya belum lagi, belum ketergantungannya dan sebagainya ya. Tapi kita bersyukur kita bisa mendapatkan kesehatan gara-gara ya seperti saya bilang tadi, saya jalanin itu, saya dapetin itu, bersyukur banget, senang. Nggak niat tuh mau sentuh drugs, obat-obatan, coba ini apa. Ya kayak zaman sekarang menyenangkan. Sekarang teman-teman duduk nih di sini, saya kasih tahu, dengerin saya, latihannya lebih keras, dietnya lebih ketat, gedenya lebih pelan. Dengerin drug dealer yang di luar sana nawarin obat, teman-teman boleh latihannya nyantai, makannya nyantai, badannya gedenya lebih cepat. Pilih mana? Ya udah pasti pilih sana, ngapain dengerin saya? Bener gak? Tapi ada tapinya. Tapinya saya cuma mau bilang, kembali lagi, kalau kita berfokus hanya kepada hasil pada saat ini, ya mungkin omongan saya yang salah. Tapi kalau saya bilang, kalau ini akhirnya bisa menjadi warisan atau investasi teman-teman, saya bisa bilang sama teman-teman, saya udah jalanin, saya udah lewatin. Nggak pakai apa-apa, badan bisa bagus. Nggak pakai apa-apa, bisa sehat. Nggak pakai apa-apa, syukur sampai hari ini masih diberikan kesehatan yang baik. Itu yang bisa saya cerita aja sama teman-teman. Masalah teman-teman mau jalanin apa, masing-masing punya pembelajarannya sendiri, punya perjalanannya sendiri. Jadi kita juga nggak perlu menghakimi. Ada orang yang pakai ini apa, ya silakan aja. Tapi kalau buat saya, kenapa saya nggak pakai? Simpel sederhana aja. Kalau saya pakai barang, tiba-tiba badan saya bagus. Besok saya latihan, kepala saya adanya di mana? Di barang itu terus. Yang saya cari barang itu aja terus, barang itu aja terus yang saya cari itu. Kalau nggak ada barang itu, saya resah nggak? Resah, gimana nih? Ntar belum taunya barangnya habis, ntar nggak ada. Belum ntar nggak punya duit buat beli barangnya. Belum barangnya bikin saya sakit lagi dan sebagainya. Jadi saya pikir bukan perjalanan itu yang mau saya lalui. Makanya saya pikir saya lewatin jalan yang sehat aja, yang nyaman. Karena kembali lagi itu yang paling ini. Nah memang nanti satu saat mudah-mudahan lah ya ke depannya semua di industri ini bisa paham soal itu. Karena industri ini sendiri juga salah paham. Orang yang menjadi superstar, orang yang jadi panutan teman-teman sekarang di sini malah orang-orang yang pada pemakai semua. Akhirnya jadi seolah-olah yang benar itu gitu. Padahal itu sama sekali tidak benar. Sama sekali tidak benar.
di mana-mana yang namanya warisan sebuah kompetisi pertandingan adalah apa? Sportivitas. Sportivitas itu udah pasti tidak menyalahgunakan obat. Obat itu bagi orang sakit. Kalau sakit diobati. Tapi kita mencari cara untuk pakai supaya biar cepat gedenya. Tapi kembali lagi seperti saya bilang, hati-hati dengan kondisi itu. Yang paling bahaya itu adalah bukan ketergantungan obatnya, tapi ketergantungan secara psikologis. Itu yang paling bahaya. Jadi kalau kembali lagi motivasi saya awalnya ya hanya lebih kepada ya mau kuat di meja panco ya saya latihan. Akhirnya jadi kuat, jadi juara ya bersyukur. Ada binaraga, saya coba aja latihan dari berat saya 55, 60, 70, pelan-pelan coba gimana caranya badannya lebih gede tapi badannya lebih atletis dapat pelan-pelan. Jadi teman-teman jalanin aja bertahap. Ibaratnya jangan terlalu banyak mikirin kejauhan banget mesti mau ngapain. Kemenangan sesungguhnya bukanlah pada saat dimana kita lebih baik daripada orang lain, tapi kemenangan sesungguhnya adalah dimana kita lebih baik dari diri kita sebelumnya. Lihat aja sebelumnya, bersyukur gitu ya. Jadi jangan salah paham kalau di olahraga ini benar-benar mau punya badan bagus itu bunganya, karena teman-teman melakukan sesuatu yang baik dan benar, makanya badannya bagus. Paham nggak? Gara-gara teman-teman hobinya bercocok tanam, berkebun, tiba-tiba bunganya bagus. Jadi jangan dibalik, mau punya bunga bagus, pergi aja ke toko bunga tuh ada buatan Cina dari plastik, tinggal beli kan, bunganya bagus nggak? Bagus. Paham ya? Jadi sama aja kayak kita mau punya badan bagus, ya itu tadi, makanya tinggal pakai aja badannya pasti bagus. Tapi yang kalau kita mau pakai, biarlah badan bagus itu adalah bunga daripada investasi kita yang berakumulasi. Apresiasinya adalah bunganya, badannya bagus. Jadi puas banget, seneng banget rasanya ngelihat badan, seneng banget badannya, oke, badannya ini. Kayak saya sekarang udah sibuk ngurusin ini, kerjaan ini apa, tapi saya pikir ya buat orang yang udah ABG gini, anak baru mau gocap ya maksudnya, badan masih fit, masih ini, ya seneng banget. Nggak sakit, nggak apa, enjoy. Dan kesenangannya jauh melebihi daripada segala apa ya kalau istilahnya, segala simbol-simbol medali lah, gelar lah, titel lah, juara lah. Ya bersyukur waktu itu saya dapetin semua karena pada saat itu ya mungkin belum seperti sekarang ya. Zaman dulu masih tangan kosong semua. Kalau zaman sekarang udah pada pakai senjata semua. Ya, tapi kurang lebih sih saya hanya bisa share sama teman-teman lebih kepada bahwa bagaimanapun juga kalau kita ada di jalan sehat itu pasti menyenangkan, ya. Karena badan bagus itu kalau diraih dengan cara. Ayo, apa aja mau tanya boleh. Kalau nggak ada yang tanya ya udah. Ya. Kalau lagi pertanyaan untuk pola tidur yang baik jika kita melakukan kegiatan olahraga seperti ini bagaimana? Kembali lagi, istirahat itu sebenarnya adalah sesuatu yang kita lakukan untuk memulihkan apa yang kita ini. Kalau saya ditanya misalnya istirahat yang baik seperti apa, sebenarnya nggak perlu banyak strategi sih sebenarnya. Tapi memang sekali lagi kalau saya lebih melihatnya kadang-kadang kan senang mendengar cerita bahwa jawabannya adalah tidur harus 10 jam, 12 jam, berapa jam. Sebenarnya bukan itunya gitu. Tapi bagaimana kita bisa punya kemampuan untuk membuat tubuh kita pulih. Bisa gak kita cuma duduk aja santai, diem aja, nggak bisa ngapain? Itu juga namanya istirahat, meditasi namanya. Bisa gak saya relax, duduk, ini apa, melakukan kegiatan relaksasi, itu istirahat juga. Sauna misalnya atau apa, itu relaksasi juga bisa. Atau memang istirahat, tidur. Nah tidur kadang-kadang selalu keganggu karena aktivitas yang terlalu dekat dengan tidur. Makan kebanyakan juga bisa mengganggu tidur kita. Atau yang paling sering mengganggu tidur kita adalah apa? Banyak pikiran, ya. Kalau untuk jam tidur sendiri ada batasan nggak?
Ya itu tadi, saya nggak bisa bilang jam tidur itu ada batasan, tapi kalau bisa tidur dengan waktu yang sama akan lebih baik. Maksudnya mungkin di bawah jam 12 malam atau apa, itu berpengaruh nggak ya? Pengaruhnya ke hormonal sih. Nah, pasti ya, otomatis ketika tidurnya makin malam, otomatis kan kita memproduksi kortisol lebih banyak. Ya otomatis pasti badannya, kalau bahasa anak fitness itu katabolik gitu ceritanya. Makanya otomatis akan lebih menyenangkan kalau tidurnya mungkin lebih awal. Tapi kadang-kadang kita siapa yang tahu, kita juga kan sibuk, banyak kerjaan, santai aja sih nggak apa-apa. Memang mesti istirahat ya istirahat. Jangan salah paham ya teman-teman, tidur juga kalau bisa tidur cuma 4 jam 5 jam bukan berarti kurang tidur loh. Karena tergantung daripada kualitas tidurnya. Ada orang yang tidur bisa 6 jam 7 jam, tapi sepanjang 6 jam 7 jam itu tidurnya itu mimpi buruk gitu. Dikejar-kejar sama siapa gitu ya. Tapi di sisi lain ada orang yang ketiduran di mobil, dia ketiduran sebentar 4 jam tiba-tiba bangun seger banget. Jadi tergantung daripada kualitas kesehatan. Salah satu parameternya yang itu rapid eye movement, REM, atau misalnya apalagi yang lainnya yang dia pakai sebagai parameternya. Tapi intinya kalau menurut saya sih simple sih kalau urusan istirahat. Artinya kita aware, sadar bahwa waktunya istirahat adalah memberikan kesempatan kepada tubuh kita untuk membiarkan otot-ototnya biar berkembang. Orang kan senengnya kan latihan keras, istirahatnya kurang, ototnya nggak berkembang. Makannya udah bagus, latihannya udah bagus, istirahatnya kurang, badannya dikit. Tapi ada juga yang, wah saya senengnya istirahat, tidur terus. Ya, kurang lebih itu. Ada lagi? Ya. Lagi, ya, saya dengar teman-teman, ya. Saya mewakili beberapa trainer juga Ya, sebagai baik. seorang trainer. Ini Mas Adi lagi tren ya, Ya. beberapa tahun ini itu program-program latihan seperti calisthenics, Ya. kemudian crossfit, Ya. dan lain-lain. Nah, bagi kami seorang trainer, bila mana ada klien kami itu yang meminta dilatih untuk program latihan seperti itu saya mintakan pendapat Mas Adi itu bagaimana? Ya, sebaiknya kami sebagai trainer menyikapi atau memberikan arahan. Terima kasih Mas Adi. Ya, makasih. Jadi seperti tadi saya katakan, kelaparan terbesar itu adalah kelaparan akan arti dan makna. Jadi sekarang ini banyak masyarakat kita mau melakukan sesuatu berdasarkan ada yang namanya sebuah tren gitu. Jadi ada trennya pada saat itu adalah seperti ini gitu. Nanti ngelihat di Instagram siapa dia ngelakuin apa, kita mau seperti apa. Saya dulu melakukan yang namanya ibaratnya menggunakan tubuh sendiri untuk melakukan latihan. Dulu kenapa saya lakukan itu? Karena dulu nggak ada alatnya, nggak ada fitness center, Optimum Fitness Center Gym ini nggak ada gitu. Jadi mau nggak mau saya ngelakuin itu kan gitu. Apa yang bisa saya lakukan ya saya lakukan aja, push up, sit up, pull up, apa segala kan gitu ya. Tapi kalau ketika ada alat bantu kan lebih seneng kan. Tapi sekarang masalahnya ada asosiasi di kepala yang ibaratnya wah kalau ngangkat-ngangkat kayak gitu kayak cowok serem ini apa gitu. Tapi kalau sekarang ada artis yang latihannya misalnya push up, pull up, sit up, dianggap oh itu latihan saya. Sekarang bahkan lebih canggih lagi. Zaman dulu cewek disuruh latihan beban aja nggak mau kan, takut. Bahkan ngelihat besi atau nyentuh besi aja takut gede. Zaman sekarang semua cewek deadlift, coba bayangin. Bayangin cewek cantik dia deadlift. Bilang buset, kita aja nungguin deadlift aja, anak-anak mungkin pada males kali deadlift semua ini apa gitu. Zaman sekarang cewek-cewek sekarang deadlift lah, lalu apa lagi? Bahkan clean and jerk lagi gitu. Waduh, yang zaman dulu semua perasaan anak atlet angkat besi gitu ya. Dia bilang boro-boro ada yang nonton saya bertanding, ada apa yang ngelihat saya gitu, boro-boro ya nggak mau. Itu megang besi katanya, kata atlet-atlet angkat besi dibilang mau saya pendek gara-gara ngangkat besi gitu. Jadi akhirnya besi yang disalahin. Tapi zaman sekarang karena adanya sebuah tren, akhirnya semua melakukan hal itu gitu. Kalau buat saya pribadi, saya sih nggak ada masalah aja. Silakan aja kalau mau ngelakuin itu. Sekarang saya tanya, dia mau push up, terus di situ ada chest press, pilih mana? Ya kalau dibilang dia maunya push up ya nggak masalah, push up aja. Cuma poinnya push up bebannya terbatas nggak? Kan cuma bisa badannya dia doang ya, tapi mungkin kalau buat posting kan lebih kerenan push up daripada kerenan ini, apalagi kalau push upnya sambil tepuk tangan
atau misalnya ngapain. Jadi saya pikir nggak ada masalah, boleh. Tapi kalau kita paham akan arti dan makna push up itu berarti latihan aktivitasnya compound movement, menggunakan lebih dari 2 persendian. Otot yang terkena apa aja? Otot dada, otot bahu, otot tricep. Parameter daripada muscle building adalah apa? Beban itu sendiri. Kalau 6 kali, 12 kali aja gampang, berarti bebannya terlalu ringan. Nah, dia push up berapa kali? 20, bisa 20, 30 kali. Berarti kesimpulan apa? Ringan kan? Berarti dia butuh beban yang lebih besar. Apa yang dia lakukan? Kalau zaman dulu saya nggak ada ini, ya udah saya ngelakuinnya pakai satu tangan aja, udah lebih berat pasti. Atau saya merubah temponya, pada saat turun pelan, baru naik lagi. Atau kaki saya yang dinaikin ke atas. Atau apapun lah gimana caranya saya. Atau tangannya saya pendek, masukin ke dalam sehingga tricep saya yang kerjanya lebih berat. Saya berusaha untuk siasat karena saya kekurangan alat. Kalau hari ini ada chest press, ada bench press, ada cable crossover dan sebagainya, kenapa saya harus push up gitu loh. Tapi kan ngetrennya push up gitu. Jadi pertanyaan saya, kalau dia maunya push up ya udah nggak apa-apa juga, boleh aja gitu. Tapi seperti saya katakan tadi, tujuannya apa? Kalau tujuannya mau bertanding untuk CrossFit, ya kan CrossFitnya ikut pertandingan CrossFit, maka belajarnya CrossFit. Tapi kalau tujuannya memang mau punya badannya bagus, ya otomatis ya latihannya sesuai dengan yang mengarahkan kita kepada badan bagus. Yang paling tidak fair menurut saya sekarang ini dengan tren yang begitu banyak, sering jenis-jenis latihan-latihan tertentu itu istilahnya tidak apa istilahnya bahasanya dia tidak pay attention terhadap yang namanya resiko dan manfaat. Nah, jadi melakukan gerakan itu kayak nonton tadi, misalnya tadi saya lihat, wah loncat sana loncat sini apa, seneng kan, karena buat postingan kan bagus. Tapi kalau kita lakukan tiba-tiba kalau kita cedera dari itu, berarti kan nggak bisa latihan 2 minggu kan, 3 minggu. Nah, jadi makanya kenapa safety penting, tapi bagaimana manfaat bisa didapat. Resiko diperendah, keselamatan dijaga, resiko direndahkan, manfaat ditinggikan. Nah, itu ilmunya. Sama kayak tadi, punya badan bagus, body fatnya diturunin, lean body massnya dinaikin. Bukan masalah naikin berat badan atau nurunin berat badan, tapi merubah komposisi tubuh kita ke arah yang lebih baik. Jadi komposisi tubuhnya ada tulang, ada otot, ada lemak, ada air. Air diseimbangkan, tulang dikuatkan, otot berarti dinaikkan, lemak berarti itu yang namanya badan yang lebih bagus. Jadi bukannya wah saya turun berat badan 5 kilo berarti bagus. Lah orang mencret turun juga 5 kilo. Kalau nggak percaya teman-teman coba keliling Jogja naik mobil dari jam 9 pagi sampai jam 3 sore, kacanya tutup, AC-nya matiin, jalan-jalan tuh di lapangan sana, pasti turun beratnya. Turunnya apanya teman-teman? Air. Cairannya. Begitu turun cairannya, turun beratnya. Kualitas kesehatannya menurun juga gak? Menurun juga. Ototnya menurun juga gak? Menurun juga. Lemaknya menurun juga gak? Tidak jawabannya. Nah, jadi makanya kenapa bukan masalah berat badan atau apa, tapi lebih kepada ini. Tapi berat badan akan otomatis turun kalau pola hidupnya lebih sehat. Ya, jadi kembali lagi jawaban saya, tren datang di welcome aja. Kenapa enggak? Kan sekarang juga banyak ada alat-alat gini buat memberikan varian latihan sehingga tidak membosankan. Tapi di sisi lain selalu fokus, jangan hanya terperangkap di dalam sebuah latihannya, tapi hasilnya nanti nggak ada. Karena terakhirnya dia nanti protes juga, kok saya disuruh push up gini, suruh loncat-loncat gini, ini apa, kok saya udah 2 bulan, 3 bulan latihan sama kamu kok hasilnya nggak ada. Nah, kan nggak mau juga. Jadi makanya selalu jaga hasil tetap terjadi. Proses boleh fun, tapi se-fun-funnya proses tetap harus berfokus kepada improvement, harus hasil, harus ada hasil. Nah, salah satu hasil untuk bisa optimal adalah dengan meningkatkan lean body mass kita. Salah satu makanya kenapa latihannya mesti berkualitas. Oke, terima kasih. Ya, apa lagi? Masih ada waktu.
setengah jam lagi. Ya. Aku mau tanya, kalau misalnya anak SMP atau SMA itu sebenarnya udah bagus nggak sih kalau misalnya dia udah olahraga angkat beban? Nah itu ngaruh nggak sama pertumbuhan tinggi